Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hairul Ramadan, NIM 120201146777. Hari Kamis tanggal 28 April 2022. Dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH. Soal pertama yaitu jelaskan perbedaan antara nusyus dan syikok dan contohnya, serta cara penyelesaiannya menurut hukum Islam dan nasional. Secara etimologi, nusyus adalah akar masdar dari lafaz nasyaza yang suzu, yang artinya terangkat. Lafaz nusyus diambil dari lafaz nasyi, yang artinya terangkat dari bumi. Sedangkan secara terminologi, nusyus adalah suatu permasalahan yang sebenarnya itu berasal dari perempuan atau istri, dan bisa juga dari laki-laki ataupun suami, dan bisa juga berasal dari keduanya yang saling tuduh-menuduh dan menghujat antara salah satunya. Nusyus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu nusyus suami, yang kedua yaitu nusyus istri. Contoh dari nusyus suami yaitu antara salah satunya tidak menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Dan nusyus dari istri yaitu tidak berpamitan keluar rumah kepada suami. Kemudian syikok. Syikok berasal dari kata syakko. Dalam Islam berarti pecah menjadi dua. Syikok adalah pertengkaran antara suami dan istri. Perselisihan ini mungkin disebabkan karena istri nusyus ataupun mungkin juga karena suami berbuat zalim ataupun kejam dan aniaya kepada istrinya. Contoh syikok adalah suami tidak berpengertian kepada istrinya. Cara penyelesaian nusyus dan syikok. Nusyus suami yaitu menasihati perdamaian dan membuat pengaduan. Nusyus istri yaitu menasihati, memukul, berpisah tempat tidur, dan mengutus 2 orang hakam. Dan syikok yaitu memberi nasihat, pisah tempat tidur, memukul, dan mendatangkan juru damai. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara fasak dan huluk beserta hukum dan hikmahnya terhadap suami istri. Fasak menurut bahasa adalah pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan, ataupun penghapusan. Nah, sedangkan menurut istilah, fasak ini adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan itu untuk dilanjutkan, atau karena cacat, ataupun karena adanya penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan dari pernikahan itu tidak tercapai. Dan adapun sebab akibat terjadinya fasak, yang pertama yaitu suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama. Yang kedua, perempuan yang dinikahkan ternyata masih sah menjadi pria lain. Dan yang ketiga yaitu perempuan yang dinikahkan ternyata masih dalam iddah suami lain. Adapun hikmah dari fasak yang pertama yaitu sarana untuk memilih pasangan hidup itu lebih baik dan harmonis. Yang kedua yaitu menghindari suami yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Dan yang ketiga yaitu memberikan kebebasan untuk memilih sejauh mana yang dibolehkan agama. Kemudian pengertian huluk. Huluk secara bahasa yaitu melepas, mencopot, ataupun menanggalkan. Sedangkan secara istilah, huluk adalah memutuskan hubungan pernikahan dengan kesediaan istri membayar iwat ataupun ganti rugi kepada pemilik akad ataupun suami dengan perkataan tertentu. Hukum dari huluk ini dalam Islam itu diperbolehkan jika ada sebabnya. Jika tidak ada, maka hukum dari huluk ini makruh ataupun dilarang. Nah, adapun hikmah dari huluk ini, yang pertama yaitu terhindar dari kemungkinan suami istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Dan yang kedua yaitu istri terhindar dari
ketidaktaatan suami, terutama jika istri ini membenci suami karena ada alasan tertentu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan li'an, dan jelaskan secara berurutan bagaimana awal terjadinya li'an dan akibat hukum li'an baik terhadap suami maupun istri. Yang dimaksud dengan li'an adalah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain. Akan tetapi, istri menolak atas tuduhan tersebut karena penuduhan tersebut tidaklah kuat karena tidak ada mendatangkan 4 orang saksi dan pembuktian lainnya. Dan li'an ini hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama. Dan adapun tata cara li'an, yang pertama yaitu suami bersumpah 4 kali dengan kata tuduhan zina, lalu diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta. Dan yang kedua yaitu istri menolak tuduhan ataupun pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 kali dengan kata tuduhan tersebut tidaklah benar. Diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya jika tuduhan tersebut benar. Jadi tata cara yang pertama dengan kedua itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan apabila tata cara pertama tidak diikuti dengan tata cara yang kedua, maka dianggap tidak terjadinya li'an. Dan akibat li'an ini menurut hukum Islam, salah satunya adalah suami dan istri akan berpisah selama-lamanya dan anak akan diasuh oleh sang ibu. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan ataupun saya jelaskan tentang permasalahan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu nusyus, yang kedua syikok, yang ketiga huluk, yang keempat fasad, dan yang kelima li'an. Sebagai UTS Fikih Munakahat 2, yang dosen pengampunya yaitu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI HMH. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.